Kesederhanaan sudah jarang sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dalam era modernisasi ini, kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan nampaknya gaya hidup hedonisme masih menjadi suatu pilihan yang penting bagi kebanyakan kita. Kali ini kami akan mengetengahkan sosok profil guru mantiga Yogyakarta. Beliau bernama Ibu Sukarni yang mempunyai pandangan hidup bersungguh-sungguh menuai kesuksesan. Beliau kelahiran Cilacap 1 Mei 84. Selain aktif mengajar bahasa Indonesia, beliau juga aktif menulis artikel dan juga menjadi editor sebuah majalah. Memang tidak ada yang berbeda dengan kebanyakan profil guru di sekitar kita. Akan tetapi, kesederhanaanlah yang membuat guru ini mempunyai nilai yang lebih. Kesederhanaan yang bukan karena terpaksaan atau sebuah keadaan, akan tetapi kesederhanaan yang memandang hidup ini secara bijaksana. Sebenarnya motivasi itu apa? Itu yang melatar belakangi itu pergi mengajar tuh dengan saya sudah punya motivasi dari dalam bahwa ini adalah pilihan hidup saya, bahwa ketika saya mampunya baru menapaki kehidupan semacam itu, maka saya ya akan menerima itu dengan gembira. Jadi bahwa dengan bersepeda tidak kemudian saya tidak bisa mengajar, karena kompetensi mengajar kan bukan dari mana saya bersepeda atau naik motor, tapi bagaimana kita mempersiapkan bahan, kemudian kita komunikasikan dengan siswa dan siswa bisa menyerapnya. Apa yang Ibu dapatkan dari bersepeda itu sendiri? Dari bersepeda saya mendapatkan banyak hal, kemudian satu ya tadi saya menjadi tidak terlambat ke sekolah, jadi saya bisa menjalankan aktivitas dengan tepat gitu, sesuai dengan jadwal yang semestinya harus saya ikuti. Kemudian yang kedua tentu saja dengan bersepeda saya tidak langsung saya berolahraga ya, itu. Kemudian yang ketiga dengan bersepeda saya punya waktu yang cukup untuk memikirkan sesuatu itu bisa terkait dengan apa yang kemudian sudah saya rancangkan terkait dengan pembelajaran, atau apa yang kemudian saya pikirkan untuk menjadi sebuah karya. Nah, jadi ketika saya bersepeda begitu, saya ada ide-ide yang kemudian bisa saya tuangkan, entah itu dalam bentuk puisi, entah itu dalam bentuk cerpen itu. Kemudian yang keempat, saya belajar untuk menjadi seorang pribadi yang sederhana, tetapi kemudian tidak picik dalam memandang kehidupan. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika saya bersepeda itu adalah bentuk kesederhanaan saya, tapi bukan berarti bahwa dengan sederhana saya kemudian pelit gitu. Kemudian saya tidak mampu bersosialisasi dengan
hal-hal yang memang bersifat kemasyarakatan. Terus itu nanti kan secara tidak langsung ada tanggapan dari lingkungan sekitar Iya. itu. Nah itu tanggapan dari mereka Baik. seperti apa? Gitu? Bersepeda barangkali yang sekarang kemudian apa ya, secara langsung maupun tidak langsung ya. Secara langsungnya bagaimana mereka mengungkapkan, bertanya langsung kepada saya kok bisa memilih bersepeda, kemudian bertanya berapa jam perjalanan, lalu bagaimana apa saja mesti disiapkan ketika harus bersepeda, dan itu saya jawab dengan apa adanya, penuh keceriaan gitu ya. Ya artinya barangkali mungkin mereka akan meniru atau sekedar hanya bertanya untuk apa ya, agar mereka tidak penasaran. Nah itu nanti yang dari bersepeda kan mungkin juga ada suka atau duka ataupun ini pengalaman yang menarik tuh dari bersepeda itu pernah misalnya Kalau apa, dukanya rantai lepas gitu ya. Sementara kita beriringan, waduh harus sampai, akhirnya kan mau tidak mau terlambat. Atau kemudian dari dukanya itu saya pernah dikejar anjing gitu ya. bagaimana menurut pandangan ibu sendiri tentang pentingnya kesederhanaan, gimana pandangan Hidup sederhana, Hidup jadi satu barangkali adalah satu hidup yang berawal dari sebuah realitas gitu ya. Artinya bahwa ketika kita memang terlahir dalam keluarga yang sederhana, keluarga yang pas-pasan, ya bagaimana kita bisa tetap bersyukur, tetap bisa bersekolah dengan berbagai cara gitu. Ini bukan berarti bahwa ketika hidup hidup sederhana kemudian tidak bisa bersekolah gitu. Banyak kan yang kemudian sudah SMA gengsi tidak naik motor gitu kan, itu ada. Jadi artinya nanti bisa dihubungkan ke arah sana bahwa sederhana itu realistis. Kemudian kedua, hidup sederhana itu berarti memilih berhidup untuk berempati kepada orang lain. Jadi ketika banyak kemudian warga yang jauh lebih tidak beruntung nasibnya, kita tidak kemudian bermewah-mewah atau kita kemudian tidak memperlihatkan hal-hal yang kita punya yang berlebih gitu. Itu kan akan membuat cemburu ya. Itu berarti masuk ke tahap yang lebih berikutnya. Kemudian sederhana itu berarti memanfaatkan sesuatu sesuai dengan sesuai dengan porsinya. Pada akhirnya, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, bukan karena keterbatasan yang memaksa kita untuk bersikap sederhana, bukan pula berarti bersikap licik terhadap perkembangan zaman yang ada, atau bahkan diartikan sebagai sikap yang apatis terhadap dunia normal. Akan tapi ini adalah sebuah tentang sikap hidup yang bijaksana. Kesederhanaan adalah sebuah realitas, tidak berlebihan dan sesuai dengan porsinya. Adalah sebuah pelengkap hidup dan suatu wujud syukur terhadap Tuhan yang kuasa. Dengan kesederhanaan berarti kita mampu berempati. Dan akhirnya
Semoga kesederhanaan mampu menginspirasi Anda semua.